Orang kayak saya itu bisa dicontoh. Oh, siapa ngerti nanti kan? NU Muhammadiyah melahirkan kader-kader Kiai Purel. Wah, gitu kan. Loh, potensinya besar loh. Saya itu kan terkenal di wilayah itu karena saya nggak ada saingan. Nah, padahal barang gila titik. Kalau sedikit barang langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Yang ngurusi PSK jarang, yang ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai londe? Kiai larang. Oh, goblok ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warawuh jamaah istiqomah Mujadadatul Ghafilin malam Ahad Pahing, pondok pesantren Oraji yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau jamaah ngundang ngaji Abah itu, mereka cari tanggal saja susahnya minta ampun, betul? Kenapa? Banyak faktor Bapak Ibu. Ada dua risalah besar yang Allah ciptakan. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Takdir itu adalah proposal Allah untuk kita umatnya manusia, sementara doa itu adalah proposal kita untuk Allah. Ada proposalnya Allah yang bisa dirubah, ada proposalnya Allah yang tidak bisa dirubah. Tapi karena Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, Allah kita kasih satu senjata namanya doa. Makanya disampaikan, kullul asya tarhalu wala ta'udu illa du'a. Segala sesuatu itu yang pergi tidak akan pernah kembali kecuali doa. Yarhalu birroja, dia pergi dengan membawa harapan, wa ya'udu bil ato, dan dia kembali dengan membawa pemberian. Saya itu menyadari saya nggak pernah tahu takdir saya. Kenapa kalau Anda protes, Gus, mbok sekalian dijadwal setahun 2 tahun. Ini kalau mau ditumpuk Pak, jadwal saya mungkin saya nggak pernah di rumah. Pertanyaannya, kapan saya kelon sama Bunda? Siang hari mbahmu. Orang yang ngomah kok siang hari. Saya nggak mau numpuk jadwal terlalu lama. Jadi saya mohon maaf. Tadi sore Bi, kita itu rame kayak gini sudah dari jam 3 Bi. Yang sana ngantri minta jadwal, kemudian minta foto. Jadi kurang ajarnya jamaah sekarang itu adalah kalau dulu ketemu kiai itu minta barokah doa. Sekarang barokah selfie. Kalau ketemu kiai minta barokah doa itu saya tahu sanatnya gitu. Tapi kalau minta barokah selfie itu nggak ada sanatnya. Kalau saya tanya minta doa apa selfie? Ya selfie ya doa lah cilokot itu gitu. Nah, maka itulah alasan kenapa saya itu nggak berani membatalkan jadwal ngaji kalau saya masih bisa berangkat. Saya betul-betul nggak berani. Satu ketika bulan Maulid kemarin, ajudan Pak Kapolri telepon saya. Gus, izin Pak Kapolri minta Maulid Nabi tanggal minggu depan, bisa nggak Gus? Saya cek jadwal ke anak-anak. Ternyata jadwal saya di pedalaman Palembang. Saya bilang, mohon izin Bapak saya nggak bisa, tapi ini permintaan Kapolri Gus. Loh, saya bilang nggak bisa. Saya membayangkannya adalah, kalau saya cancel seminggu sebelumnya, coba, panitia itu cari jadwal sudah setahun 2 tahun baru dapat. Seminggu itu mereka sudah pesan tenda, pesan sound system, mungkin pesan catering, macam-macam. Kok kemudian saya batalkan, saya membayangkan betapa kecewanya mereka. Mesti saya dipisu-pisui. Kira-kira kalau saya jenengan punya acara ngundang Gus Miftah kemudian di cancel, saya nggak datang, kira-kira dipisu-pisu apa ora? Kurang ajar atau nggih gitu. Jadi di wilayah itu saya memahami saya itu banyak salah dan dosa. Bagaimana orang rebutan jadwal macam-macam. Kalau ada orang datang ke sini saya bilang kalau ketemu saya, Pak Kiai minta jadwal ngaji. Jawaban saya pasti apa? Sudah kamu cari kiai lainnya saja. Enggak mau ya Pak.
Minta kayak kentir koyon jenengan, lha model kayak itu. Wis repot wong kene iki aku. Nah, maka Bapak Ibu, satu itu. Kemudian yang kedua alasan saya kenapa saya bilang sama Bunda saya nggak berani membatalkan ngaji. Ada satu hadis yang sangat indah. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma matu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan dari alam barzah sebagaimana dia mati. Jadi kondisi kita besok itu mati, kematian kita itu didasarkan sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi ya mohon maaf, kalau kebiasaan kita baik, hampir dipastikan 90% kita matinya dalam keadaan baik. Kalau ada orang bermaksiat, hobinya maksiat, hampir dipastikan matinya dalam keadaan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, amal itu diterima oleh Allah syaratnya apa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Amal yang diniatkan karena Allah, kemudian dilakukan secara istiqomah. Karena apa? Keadaan kematian terbaik sesuai kebaikan istiqomah yang kita lakukan. Makanya kenapa? Kok kita itu istiqomah malam Ahad Pahing? Ini pengajian, ini nggak ada undangan, nggak ada apa-apa. Mereka tahu kalau malam Minggu Pahing pengajian di pondok, mereka datang. Ini kalau yang bikin Partai Amanat Nasional, mahal ini. Betul Bu? Jamaah datang kon nyewake bis. Njaluk sangu, nasi kotak, engko ketua panitia ini sembati, macam-macam itu. Sementara mujahadah ini nggak ada panitia, nggak ada apapun, berjalan apa adanya. Dan alhamdulillah sampai hari ini istiqomah. Tidak pernah ada kota infak, betul? Bahkan saya bilang, kalau memang ada jamaah pengen ngaji nggak kuat bayar bis, ngomong. Kalau memang nggak malu, silahkan ngomong. Karena kalau ibu-ibu kembali baca kitab yang kita baca, Dzikrul Ghafilin, ketika ditanyakan kepada Gusmi, ini Dzikrul Ghafilin itu untuk siapa? Liman ahabba ayyusyara mal auliya wassalihin. Bagi siapapun yang senang kumpul dengan para wali dan orang-orang soleh. Hari ini saya prihatin, kenapa? Peluang menjadi wali itu besar, karena nggak ada peminatnya. Lebih suka daftar jadi calon legislatif dibandingkan daftar jadi walinya Allah. Jadi kalau hari ini pengen jadi walinya Allah itu peluangnya besar, karena nggak ada saingan. Karena semuanya sibuk daftar calon legislatif. Termasuk bapak-bapak yang hadir malam hari ini. Makanya saya tak daftar wali saja. Minimal wali murid lah gitu. Kan teorinya apa? Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Adab itu semakin tinggi semakin mahal. Lah kalau kita ini pengen mahal gampang, jadilah barang yang sedikit. Karena kalau sedikit itu langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Di saat semua orang berebut pengen jadi anggota DPR, saya tak nyingkrih. Daftar jadi waline Gusti Allah. Orang no saingan, Pak. Syarat jadi waline Allah ternyata cuma 2. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasihnya Allah itu syaratnya cuma 2. La khaufun, tidak punya rasa takut, walahum yahzanun, dan dia tidak pernah punya rasa susah. Walinya Allah itu nggak boleh takut, nggak boleh susah. Maka saya pernah berfatwa, takut sama sedih itu hukumnya haram. Oh jelas kok, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Itu fiilnya amr, perintah. Berarti kita itu nggak boleh takut, nggak boleh susah. Kalau kita itu takut, seolah-olah ada kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan Allah. Kalau kita itu sedih, seolah-olah Allah tidak bertanggung jawab dengan urusan kita.
Padahal apa? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Saya tahu yang datang ini ada yang takut. Takut apa? Dioyak-oyak tetangganya bayar utang. Dioyak-oyak mendring. Betul Bu? Ada yang sedih. Rapayu rapi. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Maka ketika melihat orang yang kita anggap sukses, seperti Pak Zulkifli Hasan ini, Pak Zulhas ini. Sebenarnya yang perlu kita lihat itu adalah bukan posisinya sekarang. Apa yang beliau miliki, beliau sudah punya apa, beliau sebagai apa. Bagi saya itu nggak menarik lagi. Tapi yang perlu dilihat apa? Prosesnya. Beliau ini kalau subuhan bawa peci, cukup kayak gini, itu isinya uang. Di sini. Jadi bedone, lah Pak Zulkifli itu peci ini kaya dompet, isinya duit, lah dompetmu kaya peci. Gepeng. Rano isine. Buka dompet rasanya kaya ngiris berambang. Bikin menangis. Nanti saya minta beliau cerita. Kenapa kok beliau lakukan itu? Dan apa yang kemudian menyebabkan beliau menjadi wasilah sampai hari ini? Dititeni. Amati. Sebisa mungkin apa? Kalau ada hal yang positif, neroke, ditirukan, tiru. Maka dikatakan apa? Jarib walahid takun arifah. Coba dan perhatikanlah, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Semuanya kan hanya menirukan. Saya ngaji di klub malam lokalisasi, saya niru-niru model Gusmi. Walaupun saya dulu protes keras sama Jawa Pos. Ada tulisan, dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Saya bilang, kamu salah. Gusmi itu wali. Yang namanya wali itu given, pemberian. Ada punya karomah. Yang saya lakukan tuh kalau saya punya keberanian, kemampuan, keilmuan, selama berani bisa. Maka yang dilakukan Gusmi itu nggak bisa dicontoh, nggak bisa diamplifikasi. Sementara yang saya lakukan itu bisa diduplikasi. Karena saya manusia biasa, Gusmi itu wali. Kalau wali nggak bisa dicontoh, Pak. Lah, mencoba mengikuti bisa. Tapi bahwa orang seperti itu terlahir kembali itu susah. Makanya kenapa saya bilang sama Papi waktu itu, saya pengen membuat akademi kebangsaan Gus Miftah. Itu salah satunya adalah menduplikasi cara dakwah ala Gus Miftah. Kan banyak orang tanya, Gus, lah pengen dakwah kaya jenengan ini caranya kepripun? Contoh orang ngaji di lokalisasi dan klub malam. Satu, saya dulu pernah bilang apa di jamaah, pengen jadi orang besar itu syaratnya 3. Siji iso, loro wani, telu wadai gede. 1 iso, bisa, ini kemampuan. Makanya kenapa harus mondok, harus sekolah. 2 wani, butuh keberanian. Banyak orang yang lebih bisa dibandingkan saya tapi nggak punya keberanian. Makanya nggak berani masuk di lokalisasi. Kayak Papi Zul, ini nggak mungkin berani masuk, karena saya khawatir kalau masuk nggak mau keluar. Viral, diberitakan dari Yogyakarta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berada di lokalisasi Sarkem. Nggak enak itu, nggak enak. Tapi kalau Gus Miftah yang masuk kayak kemarin di Pasuruan di Tretes, bagi-bagi 680 mau kena. Orang, oh siapa? Gus Miftah. Oh iya, kiai ini lonte. Gitu aja selesai. Namanya. Presidennya, julukan saya itu di mereka beri, presiden para pendosa. Jadi saya kemarin bagi 680 mau kena. Lucu itu. Jadi mbak-mbak PSK yang nggak pulang, itu Ramadan, mereka boleh beroperasi kerja malam itu, syaratnya harus. Oh ini ada ini. Nah itu bagi-bagi itu. Tinggu lemek matamu, tinggu lemek gitu. Tinggu sholat kok gue lemek. Kita ajar loh gue, Pak tinggu lemek.
Emangnya aku cowok apaan? Jadi menariknya itu Pak Toto, itu lucu. Mereka kemarin Ramadan yang nggak pulang itu boleh kerja malam itu, syaratnya mereka harus sholat taraweh berjamaah dulu. Setelah sholat taraweh baru mereka bekerja lagi melakukan aktivitasnya. Loh, orang mengatakan begini, Bi, alah mubadir Gus, habis taraweh kok maksiat lagi. Ini loh piciknya manusia ini. Coba ingat pesannya Gusmi ya. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Coba, tolong dari dulu pernah saya ingatkan ini. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Sehingga kita tidak gampang melabeli orang lain itu salah dan dosa. Maka Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu berjumpa keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena malam itu mungkin dia sudah bertobat sementara mata kamu tidak melihat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Sementara memandang diri sendiri, pandanglah dengan kacamata syariat. Supaya kita lebih berhati-hati. Supaya kita lebih waspada. Tapi kan selama ini enggak. Selalu saja kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Betul? Kalau ada orang lain salah, kita hakimi, kita tuntut, kita vonis. Sementara kalau kita salah, membela diri. Padahal Allah katakan, alaihissallahu biahkamil hakimi. Jadi orang kayak saya itu bisa dicontoh. Oh, siapa ngerti nanti kan NU Muhammadiyah melahirkan kader-kader Kiai Purel. Wah, gitu kan. Loh, potensinya besar loh. Saya itu kan terkenal di wilayah itu karena saya nggak ada saingan. Nah, padahal barang gila titik. Kalau sedikit barang langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Yang ngurusi PSK jarang, yang ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai londe? Kiai larang. Goblok ya. Kiai larang. Lah, kalau ngomong larang, yang berani bayar larang Gus Miftah itu PAN ini loh, Pak Zulkifli Hasan yang berani bayar mahal itu. Tepuk tangan untuk Papi. Makanya kemarin pernah saya tawarkan toh, kalau seandainya jamaah ngundang ngaji Abah Gus Miftah, kamu nggak usah mengeluarkan apapun untuk Abah. Tapi kalau Abah cari sponsor, umpamanya dibayari Papi Zul dari PAN, kamu setuju apa enggak? Setuju, Pi, setuju. Loh, mereka itu ketemu Gus Miftah bayar saja mau kok kayak di Hong Kong. Di Hong Kong itu kalau mau pengajian sama Abah, mereka bayar tiket $150. Hampir 300.000. Bayar. Loh, apalagi sekarang kalau Gus Miftah datang ada sponsor. Gagah apa ora kuwi? Oh. Rasanya ngoni aku. Napa, Bah? Ana Pak Zulkifli. Loh, daripada uangnya Pak Zulkifli kemana-mana kan mending untuk bangun pondok, betul? Kandani kok. Yo, selawatan dhisik yo. Sadurunge lanjut ngaji meneh. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
minum kopi, makan gorengan, ora aji ngaji bersama Zulkifli Hasan, Zulkifli Hasan. Beli roti di rumah Pak Rahmat, Pak Zulkifli uripe manfaat. Manfaat 250 beasiswa. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu, Allah itu punya alasan untuk mengangkat hambanya. Allah punya mekanisme bagaimana cara mengangkat derajat hambanya. Nah, yang perlu kita cari dari kita hari ini adalah atas alasan apa Allah itu mengangkat derajat kita. Coba. Pak Zulkifli ini umpamanya mau ngangkat anak buah, naik eselon atau naik jabatan. Pasti beliaunya ini punya alasan, kenapa orang ini harus saya pilih. Ngaten Pak Zulkifli, itu pasti. Kayak Abah nunjuk siapa, ayo kamu berangkat ke sana. Oh, itu ada lomba MTQ. Siapa yang saya utus? Tentunya karena saya punya alasan ini baik. Nah, maka salah satu quote yang masih saya ingat yang paling viral di bokong truk itu, kan Gus Miftah wali bokong truk. Mungkin gak ada selebritis di Indonesia yang gambarnya di bokong truk, apa toh? Oh ada di belakang toh, oh itu Bi, ada Bi, itu Bi, liatin Bi. Di belakang itu Bi. Ya. Ah itu sedot WC, nah itu. Nggak ada yang lebih banyak dari Gus Miftah itu loh. Dulu disurvei sama Kick Andy itu paling banyak Gus Miftah. Makanya salah satu rekor leprit yang diberikan kepada Gus Miftah adalah selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Kalau Pak Kiai Said itu manggil saya wali bokong truk. Tapi yang paling menyedihkan yaitu Bi, mobil tangki sedot WC. Yono gambarku iki lho. Kere aku. Iki sayang apa ngenyek aku. Oh sayang. Ayo itu. Itu ada lagi bokong apa namanya? Bokong mobil sedot WC itu tangki Mas Toto. Itu quote-nya apa? Silitmu adalah rezekiku. Wow. Subhanallah itu. Tapi aku gini Bi, oh gara-gara bokong truk ini saya baru paham betul bahwa syafaat itu nyata Bi. Apalagi sahabatnya Kanjeng Nabi. Saat derenge kula terus ke bab alasan tadi itu. Jadi dulu Bi, itu ada orang Kalimantan, anaknya hamil 3 bulan. Suami istri pasangan muda hamil. Tiap malam kalau tidur, Mbak hamil muda ini selalu ngelindur nyebut nama Gus Miftah. Untungnya itu dia ada di daerah pedalaman Kalimantan Selatan. Coba kalau orang Gunung Kidul, kan Bunda curiga. Ternyata kenapa dia ngelindur Bi? Karena setiap kali mau tidur itu mesti nonton YouTube-nya Gus Miftah. Pagi hari bangun, kesekian kalinya anaknya wadul sama bapaknya, Pak, mbok ke Jogja toh minta greeting ucapan untuk kehamilan saya. Saya bangga kalau bapak bisa ke sana datang ke Gus Miftah. Dia cuma punya uang 300.000, orang pedalaman Kalimantan. Saya nggak tahu dari mana itu. Sampai Banjarmasin mau nyebrang ke Semarang, uangnya habis. Pak Pangeran, uangnya habis. Dia nunggu di pinggir pelabuhan, ada truk lewat. Di belakangnya ada gambar Gus Miftah. Nah, ini nyata ini Pak. Dikejar sama dia, Bi. Kejar. Pak, ini mau kemana? Saya mau ke Magelang. Loh Bapak, kenapa kok kelihatan bingung? Saya itu pengen sowan Gus Miftah. Uang saya habis. Kok saya lihat ada truk gambarnya Gus Miftah, jenengan sinten? Sopir truknya bilang, saya Muhibin, saya jamaahnya Gus Miftah. Lah Bapak sinten? Saya itu pengen sowan Gus Miftah tapi uang saya habis. Nggih pun Pak, kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Yuk sampean naik truk saya antar sampai pondoknya Gus Miftah. Wasilahnya apa? Bokong truk. Loh, coba Anda bayangkan, kalau Kanjeng Nabi mengatakan orang yang mencintai Nabi
dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi, atau bahasanya Imam Syafi'i adalah uhibbus sholihina walastu minhum la'ali an ana labihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh, karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Ternyata nyata. Coba Anda bayangkan, kalau hari ini Anda cinta datang ke sini bersama para wali-walinya Allah, cinta dengan Nabi, coba bokong truk gambari Miftah mawon iso menehi syafaat. Apalagi kalau di dalam hatimu tergambar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mila, saya itu nyekel tasbih ini yang saya baca itu nggak banyak. Kalau sore saya baca la haula wala quwata illa billah. Kalau setiap saat saya hanya baca sholawat. Karena saya ngeri betul ketika membaca fadilah sholawat. Satu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril melihat ada malaikat jarinya itu berjuta-juta. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril sahabatku, itu siapa?" Itu adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menghitung butiran air hujan yang turun ke muka bumi dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, tugasmu apa?" "Saya menghitung butiran air hujan." "Air hujan mana yang kamu hitung?" "Dari zaman Nabi Adam sampai besok akhir zaman." Pertanyaan Nabi adalah, ada enggak butiran hujan yang luput dari hitunganmu? Dijawab oleh malaikat penghitung hujan, tidak ada satu tetesan air hujan pun yang luput dari hitunganku. Kemudian Nabi bertanya, ada enggak pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang kamu tidak bisa menghitung? Atau ada enggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung jumlahnya? Dijawab oleh malaikat ini, ada. Apa itu? Ketika seorang umatmu membaca sholawat kepadamu, maka aku tidak mampu menghitung berapa rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Air hujan bisa dihitung. Rahmat Allah diberikan kepada pembaca sholawat, itu tidak bisa dihitung. Nabi Khidir alaihissalam ditanya, "Nabi Khidir," ini nabi yang paling cerdas itu salah satu Nabi Khidir selain Nabi Ilyas. Kan saya sering bilang, Allah itu menciptakan nabi dengan mukjizat dan kelebihan yang berbeda-beda. Ulama yang merupakan pewarisnya para nabi, kelebihannya juga berbeda-beda. Maka kenapa Nabi mengatakan warasatul anbiya bukan warasatun nabi? Artinya apa? Ulama itu tidak hanya pewarisnya Nabi Muhammad, tapi ahli warisnya seluruh para nabi. Nabi jumlahnya 124.000 nabi. Maka kalau kiai berbeda-beda, itu tolong jangan kamu banding-bandingkan. Karena pasti falikuli syai'in maziyah, semuanya punya kelebihan masing-masing. Maka saya selalu bilang sama santri saya, haram hukumnya santri saya untuk membanding-bandingkan antara satu kiai dengan kiai yang lainnya. Kamu boleh mengidolakan saya, tapi jangan pernah menjelek-jelekkan yang lain. Yang paling membuat saya hari ini susah adalah perdebatan antara kiai dengan habaib di media sosial. Sampai bilang harus tes DNA dan lain sebagainya. Ngeri saya bacanya. Gak boleh nak. Nabi itu 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis sahih. Kalau kiai berbeda-beda itu lumrah, Bu. Ada nabi yang ditakdir oleh Allah jadi raja, Nabi Daud. Begitu turun, ada ulama yang ditakdir jadi presiden, Gus Dur. Wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Ada nabi ditakdir kaya, Nabi Sulaiman. Begitu turun, ada santri ditakdir kaya, Zulkifli Hasan. Ya dewe-dewe kok gitu. Ada nabi gagah, siapa Bu? Musa. Begitu turun, saya punya guru pagar Nusa, Gus Maksum. Pagar Nusa, gagah Pak. Ada nabi ditakdir oleh Allah cerdas, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Begitu turun, ada Gus Baha, Gus Koyum, Kiai Said, cerdas, Abah Lutfi. Ada nabi miskin. Siapa nabi paling miskin? Nabi Isa. Nabi Isa itu makanya sampai daun-daunan tok. Begitu turun ditakdir, ada kiai miskin, mudin-mudin desa, itu. Ada nak, yang penting sehat Bu ya. Yang penting lombok murah ya Bu ya. Kemurahan. Ada nabi ditakdir tampan dan dia bergaul dengan orang-orang kerajaan. Nabi Yusuf alaihissalam
Begitu turun ada kiai tampan yang ditakdir untuk ngurusi para selebritis. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Insyaallah. Saat derenge ndonga niki ditambahi didik. Saya dulu pernah bilang apa Bapak Ibu? Coba Anda ingat-ingat. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kalau hari ini hidup kita mungkin belum pantas, ya mungkin ada amal kita yang nggak pantas. Gimana? Cari alasan supaya kita dipantaskan. Niki saya sering kasih contoh nggih. Ini kalau cangkir kosong, samping kanan kirinya ada teko kopi, teh, es jeruk, es teh, jus. Degan. Bagaimana caranya supaya cangkir kita ini mendapatkan isi? Yang harus dilakukan adalah dengan cara membersihkan cangkirnya. Kalau cangkirnya sudah bersih, dia dikasih kopi masuk, dikasih degan masuk, dikasih teh masuk, air putih masuk, jus masuk. Dan kalau gelasnya bersih, ada isinya, pasti manfaat. Tapi coba Anda bayangkan kalau cangkirnya ini kotor, walaupun di sekelilingnya ada minuman, jus, kopi, jeruk, teh, degan. Kira-kira akan dikasih minuman enggak? Enggak, karena kotor. Kalau tadi dipaksakan dikasih isi, tidak akan ada manfaat karena nggak ada orang yang mau minum dari cangkir kotor. Maka disitulah saya ingat betul salah satu firman Allah itu. Allah itu kan menarik nih. Ada sekian banyak yang Allah cintai. Contohnya, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Ada lagi, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang yang bertobat. Ada innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ada innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ada innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Ada innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat jujur. Nah, saya hanya minta Anda itu menjadi salah satu yang Allah cintai. Semampumu wis. Kalau posisi seperti pejabat, seperti Bang Zul, yang saya minta satu, Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang adil. Maka kita doakan pejabat-pejabat yang hadir, mudah-mudahan Allah jadikan orang yang adil. Kalau kita keadilan cuma di rumah, Bu. Kalau beliau negara, maka kita minta beliau menjadi orang yang adil. Posisimu sebagai ibu rumah tangga, kira-kira saya dicintai Allah dari hal apa ya? Oh, Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Berarti apa? Ada banyak pilihan supaya derajat kita itu diangkat oleh Allah. Lah Anda mau melalui pintu masuk yang mana? Yang muhsin, muqsitin, mutawakilin, mutatohirin, mutasodikin. Anda pilih yang mana? Ayo, Anda mau pilih yang mana? Dicintai Allah karena kebaikannya, dicintai oleh Allah karena tobatnya, dicintai Allah karena bersucinya, dicintai oleh Allah karena tawakalnya, atau dicintai oleh Allah karena sabarnya, atau dicintai oleh Allah karena adilnya, atau karena takwanya, atau karena jujurnya. Ada sekian alternatif, sehingga kita nggak perlu mengeluh. Makanya kalau bahasa kerennya apa? Ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan menuju surga. Makanya kenapa, Bi? Kalau dalam bahasa maksiat, orang itu bermaksiat pasti hanya menggunakan fi'il yang sifatnya mufrad. Sabil. Bahasa Inggrisnya apa? Single. Tapi kalau kebaikan itu pasti subul, jamak. Artinya apa? Jalan kebaikan itu jauh lebih banyak dibandingkan jalan kemaksiatan. Catat. Jalan untuk menjadi baik itu jauh lebih banyak dibandingkan jalan berbuat buruk. Lah, kayak tadi seorang Zulkifli Hasan berangkat dari kampung, dari desa, apalagi di Lampung. Yang jalannya kayak gitu. Viral. Itulah bedanya kalau di Lampung pengantin baru sama mobil baru. Kalau mobil baru ada lubang dihindari, pengantin baru ada lubang.
Kok kamu domblong sih bun? Itulah bedanya Lampung sama Jakarta. Kalau Lampung banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Yang dari desa bisa mampu kok. Kenapa? Idza sodaqal asmu wa duhas sabil. Ini pepatah Arab. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Where there is will, there is way. Ini saya rubah. Idza sodaqal asmu bukan waduhas sabil, tapi waduhas subul. Kalau ada kemauan pasti ada banyak jalan, bukan cuma satu. Where there is will, there are ways. Bukan there is way, tapi there are ways. Jalannya ini jauh lebih banyak. Kayak di kalangan NU, itu dalil yang paling populer apa? Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama dengan mengadopsi tradisi baru yang bagus. Bil jadidil aslah. Kalau Gus Miftah dirubah lagi. Bukan lagi jadid yang baru, tapi bil ajdadil aslah. Ismu tafdil yang lebih baru. Orang melihat lokalisasi masalah, saya peluang. Makanya kita belajar optimisme dari Pak Zulkifli. Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka jadilah orang yang optimis. Nah, dilanjutkan bulan depan. Kalau wis kesel awake, sing penting sehat kabeh nggih. Jenengan ndongake kula ndongake jenengan. Ada silaturahmi, ada silatul qulub. Kalau silaturahmi itu harus tatap muka, kalau silatul qulub cukup nyambung doa. Aja mulai dhisik sarunge ndonga. Hilang sandalmu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir, hamba-hambamu ini ya Allah menjadi pribadi yang konsisten dan istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir dengan bertambahnya ilmu, amal, rizki dan ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah ya Rabb, impian terbesar bagi seorang muslim adalah berhaji Makkah Madinah. Untuk itu anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir, mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh solehah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih dan syukur kami. Malam hari ini kami dihadiri sahabat kami Pak Zulkifli Hasan. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah, panjangkan umurnya dalam kebaikan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah qadainal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ketemu Ahad Pahing yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan ratoyan aku rumangsa wayahe ngaji aku